Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki hari pertama di kelas diet Ultimate Solution ya. Jadi untuk bunda nih yang sudah sering atau sudah lama melakukan pola diet apapun itu tapi belum berhasil sampai sekarang ya, bunda-bunda udah cocok banget ada di grup ini ya, karena semua ilmu-ilmu tentang diet akan di-share di sini, mulai dari yang paling basic sampai yang paling penting ya. Nanti wajib banget bunda-bunda pahami sebelum melangkah ke praktik ya, sebelum melangkah ke teknis ya. Jadi bunda-bunda harus memahami dulu. Dan tidak berlama-lama lagi, langsung aja kita pada materi yang pertama ya. Materi kita yang pertama ini adalah kesalahan terbesar dalam diet yang banyak tidak disadari oleh setiap orang ya. Dari judulnya aja udah masalah terbesar ya. Terus ditambah yang tidak banyak disadari ya. Jadi kenapa selama ini banyak banget waktu diet yang ujung-ujungnya gagal, ujung-ujungnya kesiksa, itu karena banyak kesalahan-kesalahan yang dijalaninya tanpa dia sadari bahwa kalau itu tuh salah. Oh ternyata ini tuh salah ya gitu. Ya jadi di sini kita akan kupas tuntas ya. Apa itu kesalahan-kesalahannya? Kesalahan-kesalahan dalam diet yang tidak banyak disadari oleh setiap para pelaku diet. Nah, yang pertama adalah salah mengartikan kata diet itu sendiri ya. Jadi coba deh bunda-bunda tanya sama diri sendiri, kira-kira menurut bunda diet itu apa sih? Ya, jadi bunda-bunda bisa tulis dulu ya di kertas, menurut bunda ya, tanpa searching, tanpa googling, tanpa lihat buku atau apapun itu ya, sepengetahuan bunda aja, menurut bunda diet itu apa? Coba tulis di kertas dan nanti bisa di-share di grup ya. Nanti kita baca, nanti kita koreksi, oh ternyata pemahamannya seperti ini gitu. Jadi nanti ketahuan ya pemahaman di kebanyakan orang itu seperti apa tentang diet itu, mengartikan tentang diet itu ya. Karena salah mengartikan saja kedepannya bisa berakibat fatal ya, atau bisa gagal dalam diet ya. Jadi pertama saya mau tahu dulu nih, menurut bunda-bunda diet itu apa? Tulis di kertas, terus nanti disalin, diketik di HP dan di-share di grup ya. Jangan malu-malu, di grup harus benar-benar aktif ya. Jangan ada yang menghina, jangan ada yang mengejek atau apapun itu yang negatif ya. Jadi tolong kerjasamanya silahkan nanti setelah bunda-bunda selesai menonton, menyimak video ini, materi pertama ini, bunda-bunda langsung share ya. Nah yang pertama itu kesalahan dalam mengartikan diet. Jadi di materi pertama ini kita akan membahas dulu permasalahannya ya. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, kesalahan dalam diet yang tidak banyak disadari oleh setiap orang, yaitu mindset ya. Yang namanya mindset, pola pikir itu benar-benar nggak ketahuan ya, nggak ketahuan salahnya itu. Kalau dari makanan kita langsung ketahuan ya, oh yang ini jangan, yang ini boleh, yang ini enggak. Kalau makan yang dilarang berarti dietnya gagal ya, langsung ketahuan ya. Tapi kalau mindset atau pola pikir itu banyak orang yang tidak mengetahui atau menyadarinya ya. Bunda-bunda bisa cek ke diri sendiri ya, selama ini mindset yang tertanam di dalam diri bunda-bunda itu seperti apa sih ya. Apakah banyak yang menjudge dirinya itu emang badan saya tuh benar-benar susah turun gitu, terus baru mencium baunya aja udah naik sekilo. Nah itu kan dari mindset sama pola pikir, kelihatannya kayak bercanda tapi itu secara tidak sadar masuk ke pikiran bawah sadar dan diyakini, dan begitulah hasilnya ya, dan yang terjadi begitulah ya. Jadi hati-hati dengan mindset ya. Kebanyakan juga mindsetnya itu seperti ini, diet itu menyiksa ya, diet itu susah, terus bener-bener menyiksa, harus stop makan ini, stop makan itu, stop makan yang disuka gitu ya. Jadi kebanyakan mikirnya itu diet itu benar-benar menyiksa. Jadi menjalankan dietnya itu memang enggak terlihat enjoy, enggak merasa happy ya. Sedangkan salah satu kunci keberhasilan dalam diet itu salah satunya ada
yang namanya kita harus benar-benar enjoy menjalankan dietnya ya. Kalau hati kita bertentangan, gimana tubuh kita bisa merespon dengan baik ya ketika menjalankan diet. Kalau kita merasa tersiksa dietnya, tersiksa, terpaksa gitu, tubuh nggak akan bisa merespon dengan baik gitu, apalagi bisa sampai turun sampai ke berat badan ideal ya, karena hati kita yang bertentangan ya. Jadi itu sangat penting ya. Salah satunya tadi mindset ya, mindset itu benar-benar penting. Terus ada lagi yang berpikir bahwa diet itu sementara ya. Jalani diet itu sementara hanya saat kita mau menurunkan berat badan saja ya. Nah, itu merupakan salah satu kesalahan terbesar juga yang nggak banyak disadari, dan kebanyakan kepercayaannya seperti itu. Ketika kita pengen turun berat badan, kita jalani diet ya, dan ketika sudah capai target, udah kita makan sembarangan ya, kembali lagi ke awal ya. Otomatis nggak heran kalau berat badannya bisa naik kembali gitu ya. Jadi banyak juga yang ngeluh, saya udah diet kok berat badan saya naik lagi ya, naik lagi drastis. Jadi sekalipun itu yang dietnya dibantu dengan sejenis suplemen atau herbal ya, ketika dia jalani diet, dia atur pola makannya tuh. Tapi ketika berat badannya sudah menyentuh ideal yang dia inginkan, dietnya itu langsung dihapus ya, dan langsung kembali ke pola makan yang awal, yang sebelumnya, yang sebelum diet, yang acak-acakan itu. Dan alhasil berat badannya naik kembali. Dan anehnya ketika berat badannya naik kembali, yang disalahkan adalah kalau dia dietnya sambil konsumsi suplemen, mungkin suplemen yang disalahkan. Oh, ini ketergantungan ya gitu. Terus kalau udah gonta-ganti metode diet, mungkin metode dietnya yang disalahkan. Oh, kalau pakai metode diet yang ini benar-benar ketergantungan, kalau kita udah nggak diet, itu berat badan kita naik lagi dong, kayak gitu ya. Nah, jadi penting banget yang pertama tadi kita mengetahui dulu arti diet itu seperti apa. Yang kedua, mindset ya. Jadi itu adalah kesalahan terbesar yang tidak banyak disadari, dan kita itu harus tahu dulu kesalahannya. Sebelum kita mengetahui solusinya, kita wajib dulu mengetahui kesalahan, supaya ketika kita nanti berjalan, ketika sedang menjalankan diet, oh stop, ini salah, oh saya harus hati-hati dengan ini, saya harus hati-hati dengan pola pikir saya harus hati-hati dengan mindset saya. Karena kalau salah mindset saja, nanti diet saya kedepannya bisa salah dan hasilnya bisa gagal, kayak gitu ya. Jadi yang pertama adalah harus menyadari dulu ya, menyadari dulu kesalahan. Kenapa di materi kali pertama ini membahas dulu kesalahan-kesalahan yang terbesar yang tidak banyak disadari lagi ya. Bukan yang disadari lagi, tapi yang tidak disadari ya. Jadi kalau benar-benar udah paham, udah mengerti, oh ini salah, berarti kedepannya harus hati-hati ya, dan bisa dibenahi dari awal ya. Dari awal sudah melangkah dengan baik, dengan benar, dan kedepannya nanti akan lebih enteng ya, seperti itu. Oke, lanjut kesalahan yang merupakan bagian dari pola pikir ya, masih pola pikirnya itu kata-kata malas olahraga ya. Banyak banget di antara kita yang benar-benar pengen langsing, cita-cita langsing, tapi malas banget yang namanya olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu ngebayanginnya aja udah capek, keringetan, terus bau, gak enak gitu ya. Ada juga yang semangat di awal-awal saja ya, semangat di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya aduh bener-bener gak bisa konsisten ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebanyakan orang-orang itu sangat tidak menyukai yang namanya olahraga ya. Tapi bisa kita pikir kembali ya, beragam jenis olahraga itu beragam banget ya, banyak banget pilihan. Kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita sukai ya. Meskipun kita nggak menyukai semuanya, tapi setidaknya ada salah satu yang masuk kriteria kita lah, yang bisa lah masuk gitu. Meskipun nggak terlalu kita menyukainya, seperti zumba, aerobik kayak gitu. Itu happy kan kalau ibu-ibu jalaninya sampai nari-nari gitu, gerakan zumba yang lumayan ya, membakar kalorinya lumayan juga.
dengan ada musik-musiknya gitu kan lebih enjoy gitu, terus bisa ketemu sama bunda-bunda yang lain, bisa jalin silaturahmi, bisa nambah temen, kan itu lebih enak ya. Nah jadi itu ya, dari sisi olahraga itu banyak yang males, banyak yang pengennya benar-benar rebahan, tidur, dan besoknya langsing gitu. Ya Allah, adakah yang seperti itu? Ya mungkin bunda-bunda nggak seperti itu ya, tapi di luaran, saya bahas yang di luaran banyak yang seperti itu ya, mudah-mudahan bunda enggak ya. Dan selanjutnya adalah keyakinan ya, ingat ya, keyakinan itu sangat penting. You are what you think, kamu adalah apa yang kamu pikirkan, dan keyakinan juga itu benar-benar sangat mempengaruhi keberhasilan kita dalam apapun itu ya. Kalau kita ngerasa nggak yakin, aduh kayaknya gagal nih diet, kayaknya badan saya emang nggak bisa turun, susah banget turun, lihat timbangan nggak turun-turun gitu, terus akhirnya menjudge diri sendiri kalau badannya itu emang udah ditakdirin gemuk dan nggak bisa kurus kayaknya, kayak gitu ya. Bener-bener keyakinan itu sangat berpengaruh. Coba bunda cross check lagi, kira-kira keyakinannya seperti apa sih. Kalau misalnya keyakinannya bagus, keyakinannya positif ya, tentang diet itu positif, tentang keyakinan terhadap diri bunda sendiri positif ya, alhamdulillah ya. Tapi yang keyakinannya masih negatif, banyak negatifnya, coba di cross check kembali, coba introspeksi diri lagi ya. Oke, kita lanjut ke kesalahan terbesar yang selanjutnya. Kalau yang pertama tadi apa? Kalau yang pertama tadi itu kesalahan dalam mendefinisikan diet itu apa ya. Terus yang kedua dalam pola pikir ya. Banyak banget ya yang termasuk ke dalam pola pikir tadi ya, sudah saya sebutkan satu-satu. Dan yang ketiga ini adalah kesalahan dalam cara diet ya. Nah sekarang baru nih langkahnya ke cara dietnya. Jadi ketika bunda gagal dietnya itu, yang pertama harus introspeksi itu, pertama bunda tanya dulu nih sama diri bunda sendiri, diet itu apa sih sebenarnya bagi bunda gitu. Terus mindsetnya coba dicek seperti apa sih, apa banyak yang negatifnya, apa yang banyak yang positifnya. Selama ini yang bunda yakini itu seperti apa gitu, apakah meyakininya yang jelek-jelek gitu, apa gimana. Nah next baru introspeksi ke cara dietnya. Nah yang termasuk ke cara dietnya itu diantaranya langsung ke pola makan, olahraga ya. Jangan sampai salah memilih metode diet juga ya. Jangan sampai karena orang-orang banyak yang memilih metode diet A, terus bunda langsung ikut-ikutan tuh ya, ikut-ikutan diet tanpa cek dulu apakah itu benar-benar aman buat tubuh bunda, apakah enggak gitu, apakah dietnya itu enggak menyimpang, apakah dietnya itu udah benar, udah sesuai standarisasi Kementerian Kesehatan atau gimana ya. Kalau bunda-bunda kan biasanya suka banyak nih ibu-ibu yang ikut diet A, jadi penasaran, jadi ikutan gitu ya, tanpa dicek dulu, tanpa dianalisa dulu ya, langsung aja jebret ikut aja ya, langsung pola makannya apa, yang dipantangnya apa, terus yang harus dimakannya apa ya. Jadi yang terakhir adalah cara. Nah jadi itu dia kesalahan-kesalahan terbesar dalam menjalankan diet yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah salah mempersepsikan atau mengartikan tentang diet itu sendiri ya. Kalau dari pondasinya aja udah salah, ya kedepannya salah. Kalau salah ya gagal ya, dietnya ya bye-bye, gagal gitu. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua itu adalah kesalahan dalam pola pikir, dalam mindset ya. Mindset, keyakinan itu kita harus benar dulu dari awalnya. Dari pertama melangkah benar-benar harus benar. Jangan sampai kita melangkah dengan mindset yang salah, atau kedepannya kita akan siap-siap mengalami kegagalan ya. Terus yang ketiga baru kesalahan dalam melakukan caranya ya. Pertanyaannya, jadi diet itu sebenarnya apa sih? Definisi diet itu sebenarnya apa? Terus yang kedua, sebenarnya pola pikir yang baik itu yang seperti apa, yang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan dalam menjalani diet. Dan yang ketiga, baru caranya itu seperti apa. Nah, bunda-bunda jangan khawatir, karena di materi kedua nanti, materi hari kedua, akan saya bahas one step kunci
atau pondasi utama yang bisa menentukan keberhasilan diet bunda-bunda semua. Ya, bisa dikatakan di materi kedua ini adalah jawaban dari materi yang satu ya, yang pertama, yang kesalahan-kesalahan tadi ya, dan semuanya akan dijawab di materi kedua ya. Jadi bunda-bunda harus tetap stay tune, tetap fokus dan tetap semangat ya, jaga semangatnya. Jangan sampai putus di tengah jalan karena sayang banget ya, karena materi-materi di sini itu benar-benar sangat khusus dan tidak banyak diajarkan di luaran sana ya. Benahi dulu pondasi utama, pondasi atau ilmu basicnya itu seperti apa gitu ya. Jadi bunda-bunda harus kerjakan tugasnya dan jangan lupa nanti di share di grup ya, akan saya tagih di grup untuk tugasnya ya. Dan bunda-bunda benar-benar harus proaktif ya di grup, harus proaktif, jangan pasif ya, karena kita di sini tuh gak mau sia-sia ya, gak mau hanya memenuhi WA aja ya. Jadi semuanya harus benar-benar aktif ya, ingat aktif ya. Dan jangan lupa besok harus siap-siap, ketika saya share materinya harus langsung disimak dan fokus dan siapkan catatan ya, karena nanti di setiap pertemuan akan ada tugas ya. Jadi tetap semangat dan semoga benar-benar semua selalu sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.